Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maximianus Decihatu, NIM 2020 Mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Program studi teknik sipil. Dosen pengampu Bapak Rifki Adila Primasworo, STMT. Di sini kita langsung saja materi. Kenapa perlu pengadaan barang dan jasa? Pengertian atau istilah. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pijat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga atau perangkat daerah unit kerja pengadaan barang atau jasa. Yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Slide yang ketiga, kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja. Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemimpin UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, menunjukkan langsung, dan atau purchasing. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang berikut, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagai atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi pekerjaan oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Slide yang keempat, tujuan pengadaan barang atau jasa. 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tempat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Slide yang kelima, kebijakan pengadaan barang atau jasa meliputi 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. 2. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa
Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. 6. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri yang standar nasional Indonesia SNI. 7. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan 9. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Yang keenam, matriks perubahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022. Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pasal awal, Pasal 1, Pasal perubahan diubah angka 12, 18, 27, 32, 33, 35 disisipkan angka 10A, 18A, 18B dihapus, angka 14, 15, 47 ditambahkan angka 54. Pasal awal 12, kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja. Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemimpin UKPBJ untuk mengelola pemerintah penyediaan. Pasal perubahan, 12 kelompok pekerjaan pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja. Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk pengelola memilih penyedia. Pasal awal, 14 pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya dicegat PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional, personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. 14 dihapus. Pasal awal, 5 panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Pasal perubahan 15 dihapus. Slide yang ketujuh. Pengadaan barang dan jasa, metode pemilihan penyediaan, tata cara evaluasi. Kategori atau jenis pengadaan. Kategori pengadaan atau kelompok besar jenis pengadaan disebut dalam Pasal 3 ayat 1. A. Barang. B. Pekerjaan konstruksi. C. Jasa konsultasi. Dan D. Jasa lainnya. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk jenis pengadaan di atas sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 2. Cara pengadaan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagai mana disebut dalam Pasal 3 ayat 2 dilaksanakan dengan cara sewa kelola dan atau penyedia. Metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan penyedia sebagaimana disebut dalam Pasal 38 ayat 1. Metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas A. Advertising, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Sedangkan sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1, metode pemilihan penyediaan jasa konstruksi, konsultasi terdiri atas seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Secara singkat, metode pemilihan penyediaan adalah mekanisme untuk memperoleh penyedia dari pelaku usaha. Yang ke-11, metode evaluasi penawaran. Metode evaluasi penawaran penyedia bagaimana maksud dalam Pasal 39 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan A.
sistem nilai. B. Penilaian biaya selama umur ekonomis atau harga terendah. Metode evaluasi penawaran penyedia bagaimana maksud dalam pasal 42 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyediaan jasa konsultasi dilakukan dengan A. Kualitas dan biaya. B. Kualitas. C. Pagu anggaran atau biaya terendah. Secara singkat, metode evaluasi penawaran penyedia adalah dilaksanakan dalam proses pemilihan penyedia. Para pelaku usaha memasukkan penawaran dan evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi penawaran. Yang ke-12, metode penyediaan penawaran. Metode penyediaan penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1, metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau lainnya dilakukan dengan satu file, dua file, atau dua file tahap. Metode penyediaan penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1. Satu metode penyediaan dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode certified. 2. Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui seleksi menggunakan metode dua file. Dari sisi pelaku usaha pada saat metode pemilihan penyediaan dilaksanakan, yang dimaksud dalam metode penyampaian penawaran adalah mekanisme untuk memasukkan penawaran yang dilaksanakan pelaku usaha dalam proses pemilihan penyedia. Mungkin itu saja hasil kerja atau hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata atau paragraf yang tidak sesuai ataupun penyampaian dalam sebuah kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mohon doa dan dukungan. Semoga yang saya presentasikan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan saya ujian akhir semester. Terima kasih. Salam.